Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi dzikri habibihi wa rasulihi wa awliyaihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumiz zahirat. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih amiran bi taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di dalam kesempatan yang mulia ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan akan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna at-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan segala hal apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala hal apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk sholatul Jumat berjamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa insyaallah kita kesemuanya dikelompokkan dan digolongkan dengan mereka-mereka al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan seorang hamba dikarenakan hamba tersebut memiliki pangkat, derajat, kedudukan di alam dunia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan seorang hamba dikarenakan hamba tersebut memiliki kekayaan harta yang melimpah ruah. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan seorang hamba dikarenakan hamba tersebut memiliki bentuk tubuh paras indah. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, muliakah hamba tersebut atau hinakah hamba tersebut, itu sampai di mana kadar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apakah mereka termasuk rakyat biasa ataupun mereka termasuk kelompok-kelompok ekonomi menengah ke bawah, atau orang fuqara wal masakin, atau mungkin mereka yang susah dalam kehidupannya, ataupun mungkin mereka orang-orang yang mohon maaf mungkin di tubuhnya ada cacat dan kekurangan di anggota-anggota tubuh mereka. Akan tetapi kalau di hati-hati mereka penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah hamba-hamba yang dipastikan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia wal akhirah. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di antara kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala
semuanya dipenuhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur kita senantiasa manfaat untuk senantiasa meraih akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan akan pundi-pundi pahala yang bakal kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah darud dunia. Inilah dunia di mana kita saat ini berada, yang umur daripada dunia sangatlah singkat dibandingkan daripada umur akhirat. Satu hari dalam dunia ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Umur akhirat seperti 1000 tahun akan umur dunia. Satu hari akhirat seperti 1000 tahun di alam dunia. Sangatlah panjang umur daripada akhirat. Sangatlah panjang masa-masa di akhirat. Inilah kehidupan yang sangat singkat ma'asyiral hadirin di alam dunia. Akan tetapi singkatnya umur kita, singkatnya waktu kita sangat menentukan akan kebahagiaan kita kelak setelah kematian. Ma ba'dal maut, setelah kematian tiba. Amal-amal kita inilah yang bakal kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam suatu riwayat, kalau seseorang itu meninggalkan akan alam dunia, yatba'uhu thalathun, akan mengikuti dia 3 perkara. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluh, yang mengikuti mereka dalam meninggalkan alam dunia tiada lain adalah ahluhu, keluarganya. Artinya keluarga mereka akan ikut mengiring, mengantarkan jenazah untuk dimasukkan ke alam kubur. Yang kedua, wa malu, boleh jadi harta-harta mereka, kendaraan-kendaraan mereka ikut mengantarkannya ke alam kubur. Sepeda-sepeda mereka mungkin ikut dipakai untuk mengantarkannya ke alam kubur, tetapi tidak ikut dimasukkan ke alam kubur. Yang ketiga, wa amaluh, dan amal-amal mereka ikut mengantarkan dia ke alam kubur. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarji'u thnani wa yabqa wahid, akan kembali 2 perkara, yang satu tetap tinggal menemani mereka di alam kuburnya. Ahluhu wa maluhu, ahluhu wa maluhu, keluarga mereka akan ikut pulang, tidak ikut menemani dia di alam kubur. Harta-harta mereka pulang, tidak menemani di alam kubur. Mungkin anak-anak yang dia didik mulai bayi sampai dewasa tidak mungkin hadirin. Inilah kehidupan dunia. Dia pasti meninggalkan akan alam kubur, tidak ikut menemani di alam kubur. Begitu pula harta-harta mereka yang dia cari siang dan malam, pada akhirnya harta-harta tersebut akan pulang kembali menjadi milik hak waris, tidak ikut ke alam kubur. Hanya satu ma'asyiral hadirin, wa yabqa wahid, akan tetap satu ila yaumil qiyamah, yang setia menemaninya kelak di alam kubur, yaitu amaluh, yaitu amalan perbuatan tatkala kita hidup di alam dunia. Baik banyak maupun sedikit, dipastikan kita akan melihat, kita akan mendapatkan hasil daripada amalan-amalan yang kita berbuat di alam dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, maka jikalau amal baik tersebut baik, maka akan baik pula balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal tersebut buruk, wal iyadu billah, buruk pula akan kita dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik. Ibn Abi Thalib radhiyallahu wajha, beliau pernah mengatakan, ad-dunya daru amal wa laisa bidaril jaza. Ad-dunya daru amal la jazaa fiha, wal akhiratu daru jaza la amala fiha. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal, menumpuk dan menumpuk akan pundi-pundi pahala kita,
sanggup kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan di alam dunia. Artinya pahala-pahala tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak layak dunia untuk tempat menyimpan akan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan ma'asyiral hadirin, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar pahalanya mampu memenuhi akan timbangan akhirat. Kita bisa bayangkan bagaimana kadar besarnya timbangan akhirat yang namanya mizan, mizanul akhirah, mizanul amal. Timbangan untuk menimbang amal-amal seorang hamba. Kalaupun alam dunia dan seisinya itu sebesar kelereng, mizan tersebut sebesar lapangan sepak bola, ma'asyiral hadirin. Bagaimana mungkin bisa diletakkan itu pahala di alam dunia? Bukan alam, walaysa bidaril jaza, bukan tempat untuk kita mendapatkan pahala dari Allah atau kita menyaksikan berapa tarif pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal akhiratu darul jaza la amala fiha, dan akhirat adalah tempat kita untuk menuai akan hasilnya, menuai akan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala amala fiha, dan tidak ada amalan di akhirat hadirin. Tidak ada lagi yang namanya salat, tidak ada lagi yang namanya puasa, tidak ada lagi yang namanya haji di akhirat, tidak ada lagi yang namanya sedekah. Itu semuanya berlaku di alam dunia. Darul amal, tempat kita beramal, beramal dan beramal. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita, jangan sia-siakan umur-umur kita. Ahmaru ummati baina sittina wa sab'in, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen akan umur-umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumnya mereka 60 sampai 70 tahun hadirin. Jaga baik-baik amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan dengan baik amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dipastikan dan dijamin siapapun daripada mereka melakukan amalan kebaikan barang sedikit, akan dia ketahui kelak di alam akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula siapapun mereka melakukan amal keburukan sekecil apapun, pasti akan dia lihat kelak di alamul akhirah, alamul jaza. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, barokah, sehat walafiat tatkala kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap untuk kita diundang sekalian membawa predikat husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة النبي محمد. اللهم اجبرنا أمة النبي محمد. اللهم اجعلنا من خير أمة النبي محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أمراءنا. اللهم أصلح أغنياءنا. اللهم أصلح فقراءنا. اللهم أصلح أقوالنا. اللهم أصلح أفعالنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح أحوالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم